Apa mungkin jenis lain? Kemungkinan nggak dok? Mungkin aja. Sesuai saya bilang harus diotopsi diambil sampel, diperiksa. Bahwa yang saya tahu saat saya mengikuti sidang kan ada dok, otopsi itu ada terjadi, tapi Tidak. itu hari ketiga, enggak? No. Sampel yang diambil dari lambung itu? Enggak, itu kalau bisa dicoba dibuka lagi, itu kan jejak digital nggak bisa hilang Bunda. Waktu itu yang ngambil pemeriksaan yang otopsi, yang periksa mayat itu adalah Dokter Slamet Purnomo, dihadirkan dalam sidang pengadilan. Waktu itu Pak Oto tanya, dokter melakukan otopsi tidak? Tidak, polisi meminta dia otopsi. Tapi waktu dia mau otopsi, keluarga menolak. Akhirnya dia bilang setujunya cuman ambil sampel. Cuman ambil sampel doang, ambil hati, ambil darah. Kalau nggak salah mungkin ambil empedu juga, ambil urin. Udah begitu doang. Nggak dibuka. Kalau otopsi itu harus dibuka semua, Bunda. Kita mau tahu ada yang lain nggak gitu yang bakal bisa bikin meninggal. Nah, karena tidak diotopsi lengkap, maka dokter apapun di seluruh dunia, dokter forensik apapun selalu bilang no case. Karena kita tidak tahu matinya karena apa. Jadi kalau ditanya, saya bukan cenayang Bunda, saya nggak akan tahu matinya karena apa kecuali kalau diotopsi dan diperiksa racunnya apa. Tapi kan gini dok, memang dia orang sehat dok. Tapi pada saat dia minum kopi kan dia ada ngomong nih ke temannya bahwa ini kok it taste apa? Aneh, weird katanya. Dia kan rasanya gak enak. Terus Hani juga waktu itu nyoba katanya rasanya panas karena dia cuma sezip aja gitu dok. Nah, kemungkinan nggak memang dia meninggalnya karena mengkonsumsi kopi itu? Mungkin dok. Tapi mungkin ada zat lain selain cyanida, mungkin ya dok? Mungkin. Nah that's why itu kagak diperiksa. Nah gini loh, kalau di dalam hukum, saya kebetulan juga sarjana hukum ya. Sarjana hukum, di dalam hukum dikatakan dubio pro reo. Kalau kita ragu, kita harus membebaskan orang. Jadi jangan menghukum orang atas dasar keraguan. Kalau pasti baru dihukum gitu loh. Karena kalau enggak nanti banyak orang dizolimi Bunda. Yang sesuatu yang sudah dibuktikan aja, misalnya kasus Sengkon Ankarta ternyata kan salah. Ternyata bukan dia pelakunya. Dia udah dihukum mati. Tahu-tahu ada orang yang ngaku kalau dia yang melakukan. Kemudian kita kedua, kita pernah juga salah itu pada kasus robot gedek. Mungkin pada ingat ya, dia dituduh mensodomi anak-anak sampai 12, kemudian dia dihukum, dan apa yang terjadi begitu dia hukum ternyata kasus berlanjut di luar. Kok dia dihukum tapi masih ada. Habis itu ternyata ada tersangka lain namanya Baikuni yang diadili, ternyata dia itu yang tadinya menjadi saksi yang memberatkan pada si robot gedek, ternyata dia bilang ternyata dia pelakunya. Nah itu dasar itulah makanya di dalam hukum bilang dubio pro reo. Kalau kita ragu kita harus menyingkirkan.